Oke. Beliau merupakan businessman yang sedang menempuh pendidikan jurusan Pendidikan Teknik Otomotif UNES. Beliau juga merupakan Ketua HIPMI PT UNES yang sedang menjalankan usaha yaitu The Egg Indonesia dan Bayar Nanti. Ini moto hidupnya sangat menarik sekali, yaitu kurangi gaya, perbanyak bekerja, karena kualitas dan kebermanfaatan seseorang akan dilihat dari karya yang dihasilkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Mas Edi Santoso. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, langsung saja saya beri waktu 45 menit untuk menyampaikan materi. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suharto Lindui selaku Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNES, kemudian Bapak Dr. Bambang Subali selaku pendamping Hima Fisika, Mas Muhammad Bagus Amrullah selaku Ketua Panitia, kemudian Bapak Miftahul Fala selaku pembicara, serta teman-teman semua yang telah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Santoso, kemudian asal saya dari Kebumen. Kemudian untuk saat ini saya kuliah di jurusan Teknik Mesin. Kemudian saat ini saya diamanai menjadi Ketua Umum HIMI PT UNES atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang perguruan tinggi, begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan langsung saja ke materinya teman-teman. Mungkin bisa ditampilkan PPT yang kemarin ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebagai seorang pemuda, sudah seyogianya kita memiliki cara pandang ke depan yang optimis ya teman-teman. Nah, adanya rasa optimis manakala ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan masa depan tersebut. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu aksi dan kreasi. Aksi untuk menciptakan kreasi, yaitu berarti kita melakukan suatu tindakan untuk menghasilkan sebuah karya ya teman-teman. Nah, dalam konteks aksi dan kreasi, jiwa seorang mohon maaf karena mungkin memang basic saya di usaha, mungkin nanti saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di usaha, kemudian terkait aksi pun nanti lebih ke arah di bidang usaha begitu ya. Nah, kemudian aksi atau karya di bidang usaha kira-kira apa gitu loh, kira-kira yaitu kita menciptakan produk atau layanan yang kreatif begitu. Nah, kemudian lanjut saja ya ke halaman berikutnya. Next, ya, siapa dirimu? Ya, siapa dirimu? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kamu adalah apa yang kamu yakini, kemudian kamu adalah apa yang kamu inginkan ya teman-teman. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha bagi seorang wirausaha ya, itu memang harus didapati adanya stimulus terhadap psikis kita, bahwasanya adanya dorongan-dorongan pikiran, keyakinan dan keinginan terhadap apa yang menjadi tujuan dari usaha kita begitu. Jadi kita harus optimis, harus menanamkan jiwa-jiwa yang yakin bahwa suatu hari kita akan mencapai sesuatu yang memang kita impikan. Makanya dalam berpikir, dalam
menyusun keyakinan-keyakinan, sebaiknya susunlah cita-cita yang baik-baik, cita-cita yang memang bagus ke depannya begitu, sehingga nanti tertanam di alam bawah sadar kita, dan alam pun akan membantu kita untuk mewujudkan hal tersebut begitu. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, mungkin saya ada pengalaman sedikit tentang yang stimulus itu ya. Jadi ketika dulu saya akan memulai kuliah ya, lulus sekolah kemudian mau kuliah, saya punya keyakinan bahwa saya akan menjadi orang yang mandiri, saya akan menjadi orang yang bisa membiayai kuliah saya sendiri, kemudian saya tidak akan meminta kepada orang tua saya akan mencukupi kehidupan saya sendiri. Dan pas waktu itu memang saya terpikir untuk membuka usaha, sebelum kuliah sudah terpikir untuk membuka usaha. Ternyata setelah kuliah itu memang benar-benar terjadi gitu loh. Benar-benar terjadi. Saya dari awal kuliah saja memang saya tidak ada yang namanya pulang minta kiriman atau mau bayar kuliah terus saya bilang ke rumah minta untuk dikirimi. Alhamdulillah tidak pernah teman-teman. Artinya memang alam atau semesta itu akan bahu-membahu untuk membantu kita mewujudkan apa yang sudah kita pikirkan begitu. Bahkan ketika saya itu 2016 ya, 2015-2016 lah, itu istilahnya saya lagi semangat-semangatnya lah buka usaha gitu kan. Jadi sering yang namanya baca biografi orang-orang sukses ya, seperti Pak Khairul Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Teddy Rahmat, kemudian Pak Yusuf Kala gitu ya. Jadi dengan membaca biografi seperti itu, saya terstimulus, saya dalam alam bawah sadar saya suatu hari saya harus menjadi seorang entrepreneur yang memang berkualitas, entrepreneur yang memang bersungguh-sungguh, yang memang berhasil begitu. Bahkan kemarin ketika saya di Jakarta ya, ketika saya dapat beasiswa program pendampingan wirausaha itu dari Ibu Min R. Uno, ibunya Bapak Sandiaga Uno. Saya di Jakarta itu, iya, pas training pertama itu kita dapat training langsung dari Pak Sandiaga Uno, kemudian dari Bapak TP Rahmat. Bapak TP Rahmat itu dia presiden dari direktur Astra tahun 2000 sekitar 98 sampai sekitar tahun 2005 atau 2007 lah. Itu kemudian sekarang pemilik Triputa Group. Itu usahanya bergerak di bidang perkebunan dan kelapa sawit gitu. Nah, kemudian pembicaranya siapa lagi? Pembicaranya pas waktu itu ada Bapak Sugiharto Adikusumo. Itu orang terkaya di Indonesia ke-50 versi majalah Forbes tahun 2008. Nah, itu saya senang sekali ketika yang dulu saya biasanya hanya membaca biografinya, hanya membaca perjalanan bisnisnya, perjalanannya ketika dia sampai sukses. Tapi saya pas waktu dapat beasiswa itu, dapat program pendampingan itu, saya benar-benar dapat dapat training dari beliau-beliau begitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh ketika kita memang berpikiran baik. Jadi semesta memang akan bahu-membahu untuk membantu kita dalam mewujudkan mimpi-mimpi tersebut gitu. Saya rasa saya mendapatkan yang beasiswa kemarin, yang program pendampingan dari Moore Foundation itu juga bagian dari perjalanan saya untuk sampai masa depan yang saya impikan begitu teman-teman. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Ya,
Kemudian apa yang harus kita kerjakan saat ini? Apa yang harus kita kerjakan saat ini? Teman-teman semuanya, bermimpilah yang tinggi, mulailah dari hal kecil, kemudian lakukan sekarang. Ya, ketika saya mengisi seminar, ketika saya di organisasi atau teman-teman saya yang masih belum pernah memulai usaha atau baru awal merintis usaha, memang banyak sekali yang bertanya bagaimana memulai usaha. Kemudian mau usaha tapi nggak punya uang, mau usaha tetapi nggak punya modal. Kemudian udah punya modal, nggak tahu apa yang mau dijual, begitu kan. Nah, saya ngasih tips pada teman-teman ketika memang mau memulai usaha, memang benar yang namanya modal itu hal yang paling penting ya teman-teman. Tetapi jangan sampai karena kita terkendala modal akhirnya usahanya nggak jalan. Karena eh, sebenarnya lebih penting kita memulai dulu daripada kita harus taruhlah memiliki modal yang banyak, 30 juta, 40 juta berbuka usaha. Itu menurut saya kurang tepat karena apa? Karena ketika kita misalnya mengumpulkan uang dulu setahun 2 tahun baru membuka usaha, berarti kan kita eh, apa namanya, uang kita yang seharusnya dihasilkan dari hasil usaha kita justru malah kebalik, uang kita yang dibuat untuk membuat usaha kita, begitu. Dan teman-teman semua, apalagi ketika kita baru memulai usaha, ketika mungkin pengalaman kita masih kurang, kemudian eh, mengelola keuangan juga belum belum begitu mahir, kemudian berjualan pun belum begitu mahir, akan lebih baik ketika kita memang start dari awal, start dari nol, kita memulai dari hal kecil terlebih dahulu, hal kecil yang kita mampu, hal kecil yang memang bisa kita lakukan, begitu teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman mau melakukan usaha kuliner ya, misalnya mau melakukan usaha kuliner, teman-teman nggak harus punya modal dulu 20 juta, 30 juta untuk sewa ruko, kemudian beli perlengkapan, baru buka usaha. Teman-teman harus bisa masak dulu, harus pintar masak dulu, baru buka usaha. Nah, sebenarnya tidak perlu teman-teman harus menunggu itu dulu, tetapi teman-teman semuanya, hal terpenting adalah kita memulai terlebih dahulu. Ketika kita memang ternyata punya modalnya hanya 500.000, ya kita gunakan untuk hal yang paling produktif terlebih dahulu. Nah, hal yang paling produktif terlebih dahulu itu apa? Yaitu mungkin nanti bisa dibalikan ke bahan baku atau mungkin membeli bahan makanan atau makanan yang sudah jadi dan kita tinggal menjual, atau lebih sering disebut dengan reseller gitu ya. Nah, di situ kita belajar dulu untuk memutarkan uang ya, mengelola uang dulu, kemudian memperbesar cash flow, kita cek pasar dulu, sehingga ketika nanti usahanya sudah jalan kecil gitu kan, terus kemudian bisa menabung, nanti dikumpulkan, tambah lama kan tambah banyak gitu kan. Terus kita secara mental pun kita sudah semakin mahir begitu loh. Kita sudah semakin menguasai penjualan, sudah semakin tahu kondisi lapangan, sehingga ketika nanti mau scale up ke usaha yang lebih besar, kita sudah tidak kaget teman-teman, sudah tidak kaget begitu. Contohnya tadi ketika kita jadi reseller, taruhlah reseller martabak misalnya. Nah, dari yang mungkin beli awalnya dari 50.000, nanti dijual, kemudian ambil untung, ambil jadi 100.000, dapat untung 50.000, begitu seterusnya. Sampai perputaran itu kita besarkan. Karena ketika memulai usaha memang hal terpentingnya itu kita perbesar cash flow dulu teman-teman. Kita perbesar perputaran uang terlebih dahulu. Nanti tinggal ketika memang sudah bagus, sudah siap, tinggal kita scale up ke usaha yang lebih besar begitu. Itu kemudian lanjut ke halaman berikutnya,
Ya, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu apa yang perlu kamu lakukan saat memulai bisnis, teman-teman. Ya, cari pola-pola yang tidak terpikir sebelumnya, teman-teman. Ketika teman-teman memulai usaha, carilah pola-pola yang tidak terpikir sebelumnya. Seperti dulu mungkin orang kan tidak pernah kepikiran adanya ojek online, sekarang ada Gojek. Dulu orang biasanya belanjanya cuma di mall, sekarang belanjanya di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak gitu ya. Kemudian banyak sekali sekarang, seperti dulu mungkin les privat, sekarang beralih ke ruang guru, beralih ke online, hal-hal yang dulu tidak terfikirkan, teman-teman. Bahkan saya punya kenalan itu orang Jogja, dia ngambil jurusan di arsitek. Nah, dia belum lulus, masih semester 5 atau semester 6 dulu, itu dia memulai usaha itu jasa arsitektur, teman-teman. Jasa arsitektur. Mereka bikin web, mereka bikin Instagram, kemudian mereka promosikan. Nah, pas waktu itu, pas awal-awal memulai, katanya setiap bulan itu paling nggak dapat 3-4 proyek gitu loh. Padahal dalam setiap proyek pembangunan itu, dalam setiap proyek desain arsitek itu, dalam ukuran sekitar 50 meter persegi itu menghabiskan dana sekitar 3 juta sampai 8 jutaan begitu. Nah, kita tinggal kalikan saja, misalnya taruhlah sebulan dapat 2 atau 3, berarti kan omsetnya udah puluhan juta, padahal modalnya zero, teman-teman. Modalnya zero. Dan itu belum ada di pola-pola sebelumnya begitu loh. Beda halnya ketika dia memulai desain arsitek, memulai pembangunan seperti itu, mereka bersaing langsung head to head dengan pelaku usaha yang sudah lama, master-master properti yang sudah lama. Pasti mereka akan kalah dengan yang memang sudah besar begitu. Ini kata mentor saya sendiri di Bandung, bahwa ketika kita memang mau memulai usaha baru yang itu sebenarnya sudah ada usaha konvensionalnya, sudah ada usaha yang lama, dan kebanyakan usahanya udah besar-besar, maka sebaiknya kita memulai dari mana sisi ketika mereka tidak melihat kita gitu loh. Kita promosi lewat web, kemudian lewat Instagram begitu kan, mereka mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, padahal itu prospeknya bagus, teman-teman. Bahkan kalau kemarin saya cerita-cerita itu, teman saya sekarang bukan cuma menyediakan jasa desain, bukan cuma memperhitungkan RAP untuk pembangunan, tetapi sekarang sudah berani scale up ke pembangunan, berani megang proyek-proyek. Bahkan kemarin sekitar setengah tahun yang lalu saya ke Jogja main itu, dia ikut ambil proyek juga pembangunan bandara di Kulon Progo, di perbatasan Purworejo dan Yogyakarta pas waktu itu. Nah, itu kan berarti memang pola-pola baru itu perlu kita ciptakan, apalagi ketika kita belum punya modalnya sedikit. Pola-pola baru itu perlu sekali kita ciptakan. Banyak sekali kok sekarang anak-anak muda yang sangat kreatif, usahanya out of the box ya, kalau saya bilang, di luar kepala begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak sekali, teman-teman. Kalau saya lihat di media sosial, kemudian searching di web begitu, seperti apa namanya, luar sekolah, ruang guru, terus jago speaking, ada psikologika. Mungkin dulu orang menyediakan jasa psikologi hanya di offline, sekarang mereka buat platform sendiri, kemudian promosi di IG, mereka buka jasa konsultasi psikologi, kemudian ada jago speaking, itu dia melatih untuk
public speaking ya begitu. Itu via online teman-teman. Ada juga teman saya di ITS itu dia lolos CPPBT juga yang dari Dikti itu lolos 360 juta. Dia usahanya itu tryout untuk pelajar SMA sama tryout CPNS, tryout masuk ke perguruan tinggi. Itu kreatif juga. Dia itu setiap mereka buat paket-paket seperti itu, paket-paket untuk belajar gitu. Nah, biaya per paket itu macam-macam, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, kemudian eh, ada yang sekalian misalnya mau paket selama 1 tahun begitu, itu nanti biayanya lebih besar lagi. Nah, itu menggunakannya aplikasi. Taruhlah per anak itu yang berlangganan, taruhlah karena yang berlangganan memang lebih mahal 900 sampai 1 juta. Nah, taruhlah dia dapat 100 klien, dapat 200 pelajar yang mengakses, berarti kan tinggal dikalikan saja, berarti sudah 100-200 jutaan untuk omsetnya itu, untuk gambaran kasarnya gitu. Nah, ide-ide out of the box seperti itulah yang ke depan ini perlu kita lakukan begitu ketika kita memang mau terjun ke bidang usaha teman-teman. Nah, yang selanjutnya hadapi cibiran dan penolakan. Memang benar yang namanya kita memulai usaha, namanya kita masih mahasiswa, kita belum pernah terjun ke usaha, pasti ada yang namanya cibiran, ada yang namanya kita tidak dipercayai, kita diragukan oleh orang lain, itu pasti ada. Saya pun pernah merasakannya dulu. Nah, hal-hal seperti itu perlu nggak sih kita pikirkan? Nggak perlu teman-teman. Yang perlu adalah kita buktikan bahwa kita bisa. Kita buktikan bahwa kita bersungguh-sungguh di situ. Kita buktikan bahwa kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan di bidang itu. Nanti toh ketika kita sudah usahanya sudah bagus, sudah baik, mereka pun akan dengan sendirinya akan baik kepada kita begitu. Akan lebih menghargai kita. Nah, itu gunakanlah bila memang ada yang mencibir atau tidak percaya kepada kita ketika kita memulai usaha, gunakanlah itu sebagai cambukan, sebagai dorongan bagi kita agar kita lebih serius lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan usaha begitu teman-teman. Nah, lanjut penolak perubahan siap-siap tertinggal ya. Perubahan siap-siap tertinggal. Bagi teman-teman yang mungkin dulu nggak percaya dengan adanya ojek online, dengan adanya les privat, sekarang nyatanya ada kan. Nah, orang-orang yang tidak percaya dengan inovasi, dengan hal-hal yang baru, nanti akan tertinggal begitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kuatkan akar. Bagi teman-teman yang sudah punya usaha atau baru mau mulai usaha, kuatkanlah akar. Akar yang saya maksud itu apa? Akar adalah trigger-trigger, kemudian keyakinan-keyakinan, dorongan-dorongan kita yang akan mendorong kita ketika kita sudah sedang drop, sedang kurang semangat. Nah, nanti akan semangat lagi, akan tumbuh lagi. Itu. Yang kedua, ya, kuatkan akar yang kedua yaitu teman-teman semua harus memperluas yang namanya jaringan. Entah itu apa namanya supplier, entah itu media partner apa segala macam. Nah, kuatkan di situ, kuatkan di penjualannya. Itu. Kemudian yang selanjutnya kuatkan akar yang ketiga yaitu teman-teman semua kalau sudah memulai usaha, kalau sudah memulai sesuatu, usahakanlah untuk terus aktualisasi diri, terus perbaharui pengetahuan-pengetahuan dengan pengetahuan yang baru, begitu teman-teman. Sehingga ketika nanti teman-teman mau scale up ke usaha yang lebih besar lagi, teman-teman
sudah punya akar yang kuat terlebih dahulu. Teman-teman sudah taruhlah teman-teman pada saat itu sudah transaksinya di angka 1 juta misalnya. Ketika di akar 1 juta itu sudah kuat fondasinya, Anda mau melangkah ke transaksi yang 10 juta. Nanti transaksi berikutnya pun sudah siap begitu loh, sudah siap. Mau melangkah ke nanti setelah 10 juta pun prosesnya seperti itu, kuatkan akar sehingga nanti ketika mau melangkah ke angka 100 juta misalnya, itu pun kita sudah siap begitu teman-teman. Kuatkan akar seperti kita ikuti training workshop gitu ya, pelatihan, terus mungkin Google Ads, macam-macam lah, pengelolaan keuangan. Nah, itu merupakan cara-cara kita untuk kuatkan akar agar kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah tingkatkan kredibilitas. Bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih semester 2, ketika teman-teman sambil usaha, ketika teman-teman sambil membuat karya yang lain, sambil mencari prestasi yang lain, jangan lupa tetap profesional. Dalam artian teman-teman ketika kuliah pun harus tetap tepat waktu, harus tetap ikut mengerjakan tugas. Mungkin ketika ada kelompok juga ikut kerja kelompok. Ketika teman-teman mungkin aktif di organisasi juga totalitas lah, bertanggung jawablah di organisasi, sehingga ketika nanti teman-teman buka usaha, teman-teman membuat sebuah karya, orang-orang di lingkungan kita pun akan mendukung kita. Karena apa teman-teman? Karena bisa jadi teman-teman kuliah kita, teman-teman organisasi kita, mungkin dosen-dosen kita atau kenalan-kenalan yang kita temui, mereka adalah orang-orang calon customer kita. Selain calon customer kita, mereka juga orang-orang yang mungkin akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain, begitu. Itu makanya kredibilitas itu kita jaga dimanapun tempatnya. Bahkan saya dapat materi langsung dari Bu Min R. Uno itu, sebaiknya kita rapatkan CV, perbanyak CV, perbanyak track record ya. Entah jadi ketua hima, jadi ketua pramuka, apa segala macam, jadi ketua kegiatan. Nah, itu berguna sekali bagi teman-teman yang nanti mau terjun ke dunia profesional, mau bekerja, atau teman-teman mau ke dunia wirausaha teman-teman. Kalau dunia profesional, logikanya gini, dari ribuan orang yang mungkin lulus hanya dengan mengandalkan nilai IPK dibandingkan dengan orang yang punya nilai IPK bagus, ditambah prestasi dia juga bagus, kemudian dia punya pengalaman organisasi, pernah jadi entah jadi ketua, entah jadi bendahara atau wakil apa segala macam, itu orang lain akan memandang kita sebagai orang yang berkualitas, sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang bertanggung jawab. Karena logikanya gini, taruhlah ketika kita di usaha pun ya, ketika kita di usaha ada investor mau invest ke 2 orang. 1 orang dia pernah jadi ketua BEM misalnya, sebagai ketua hima atau ketua pramuka misalnya, yang satu nggak punya track record apa-apa. Otomatis ketika saya jadi investor pun saya akan lebih memilih mereka yang track recordnya lebih bagus. Karena apa? Karena logikanya mereka saja bisa dipercaya oleh anggotanya yang mungkin ratusan orang, kemudian bisa bertanggung jawab ketika dia diamanahi menjadi seorang ketua. Makanya teman-teman perbanyak track record, perbanyak CV, begitu. Tingkatkan kredibilitas. Selanjutnya adalah cari start sebelum semuanya terlambat. Ya teman-teman,
bagi teman-teman yang mau memulai usaha, kemudian sekarang sudah kepikiran nih mau bikin usaha A. Nah, kok teman-teman menunda-nunda terus begitu ya? Padahal teman-teman sebenarnya bisa melakukan begitu loh. Nanti mungkin setengah tahun atau setahun lagi dengan usaha yang sama mungkin sudah ada dan ternyata peminatnya bagus, teman-teman kehilangan kesempatan gitu loh. Teman-teman kehilangan kesempatan. Nah, itu makanya sebaiknya kita kalau memang mau terjun ke usaha ya sebaiknya secepatnya buka usaha. Kalau semisal mau fokus di dunia profesional ya ciptakanlah prestasi-prestasi yang sekiranya bisa buat bekal ketika nanti kalian mau terjun ke dunia profesional. Jadi memang kita benar-benar membuat karya untuk bekal kita setelah lulus mungkin ya teman-teman. Ya. Kemudian apa yang perlu kamu siapkan untuk masa depan kalian? Yaitu salah satunya adalah leadership ya teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman mau jadi seorang profesional pun yang namanya leadership itu diperlukan sekali. Ketika teman-teman memang mau sukses di bidang profesional tersebut. Ketika mungkin Anda ingin menjadi seorang manajer, Anda ingin menjadi seorang kepala sekolah misalnya, Anda ingin menjadi seorang taruhlah rektor gitu ya. Tentu jiwa leadership itu sangat diperlukan karena kita akan mengelola banyak orang. Ketika usaha pun sama seperti itu. Ketika usaha itu kita mengelola karyawan. Kita bukan hanya ngurusi penjualan, ngurusi produk, terus menggaji karyawan, tidak. Tapi di usaha tersebut sendiri kemungkinan banyak sekali problem teman-teman. Yang namanya karyawan telat berangkat, yang namanya karyawan suka telat, kemudian karyawan yang satu dengan yang lain, kemudian mereka ada masalah apa segala macam. Kita harus bisa mengelola mereka, kita harus bisa memotivasi mereka agar mereka bisa bekerja dengan baik. Contohnya seperti itu. Jiwa-jiwa leadership memang sangat diperlukan. Belajarnya ya ketika kuliah begitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Karena dalam era ke depan, era disrupsi ke depan yang perkembangannya sangat cepat, yang pembatas antar negara itu semakin tipis, entah kerja, entah usaha, itu nanti ke depan pertukaran antar negara itu semakin mobilitasnya semakin tinggi begitu. Makanya faktor bahasa itu sangat diperlukan sekali. Itu kemudian adaptif berarti kita mudah mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Kita mudah mengikuti perubahan zaman. Ketika dulu kita jualan makanan offline, sekarang sudah banyak yang dia tidak punya gerai tapi dia bukannya online. Sekarang sudah banyak sekali. Bahkan sekarang kan usaha-usaha pun banyak sekali yang tutup, yang dimana mereka tidak sanggup beradaptasi. Seperti supermarket kan sekarang banyak sekali yang tutup karena mereka memang mungkin tidak bisa beradaptasi begitu. Makanya bagi teman-teman semua kemampuan beradaptasi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kemampuan beradaptasi itu sangat penting sekali. Yang selanjutnya adalah skill di bidang teknologi teman-teman. Karena era ke depan adalah era yang serba digital, era yang serba teknologi, yang segala sesuatunya kebanyakan sudah menggunakan mesin. Makanya kayak kita pun sudah selayaknya kita bisa belajar di bidang teknologi. Entah Anda di bidang apa saja ya, entah di kayak saya di jurusan mesin pun harus banyak teknologi baru yang perlu saya pelajari.
Kemudian yang mungkin di jurusan komputer itu banyak sekali teknologi-teknologi baru yang perlu kita pelajari, seperti digital marketing, coding itu kan. Itu kan salah satu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi gitu. Nah, selanjutnya desain grafis ya. Desain grafis itu sekarang itu di semua lini usaha semuanya membutuhkan teman-teman. Apalagi ketika teman-teman baru mau memulai usaha, desain grafis bisa jadi salah satu modal teman-teman untuk mengurangi pengeluaran. Pengalaman saya juga seperti itu, karena ketika kita modalnya masih sedikit, terus kita harus membayar jasa desain, kita harus membayar orang untuk mengelola Instagram kita, misalnya untuk mengelola web kita, akhirnya terlalu banyak pengeluaran di situ. Nah, saya rasa ilmu-ilmu tersebut memang diperlukan oleh teman-teman semua begitu. Kemudian yang terakhir adalah jaringan. Ya, jaringan akan sangat menentukan, apalagi ketika teman-teman semua usaha, entah jaringan sesama pengusaha atau jaringan dengan customer begitu. Semakin banyak jaringan, maka teman-teman ketika membuat usaha akan semakin mudah begitu. Oke, tadi saya lanjut mungkin terkait memulai usaha ya. Memulai usaha tadi kan kita baru ke arah scale up ya, arah scale up. Nah, ke arah scale up, setelah kita memulai usaha yang dari kecil tersebut, kemudian kita scale up ke usaha yang lebih besar. Nah, perbanyaklah perbanyaklah pengetahuan di bidang usaha tersebut. Perbanyaklah pengetahuan di bidang usaha tersebut. Sehingga ketika kita mau memegang usaha yang lebih besar lagi, kita tidak kaget teman-teman. Dalam mengelola keuangan pun seperti itu. Mengelola keuangan yang step by step, karena sepengalaman saya antara megang uang 1 juta dengan megang uang yang ratusan juta itu beda teman-teman, beda. Ketika 1 juta mungkin kita sudah biasa transaksi dengan uang segitu, kita tidak takut dengan transaksi segitu. Tetapi ketika kita sudah dapat omset ratusan juta, itu kita kadang sudah sangat berhati-hati terhadap pengelolaan uang tersebut begitu. Makanya ketika kita usaha begitu, membiasakan diri untuk mengelola keuangan itu sangat penting sekali teman-teman begitu. Kemudian ketika kalian memulai bisnis di masa-masa kuliah ya, itu banyak sekali sih kompetisi bisnis mahasiswa, kompetisi bisnis, terus beasiswa itu banyak sekali yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk mengembangkan usaha teman-teman. Misalnya kalau di kompetisi bisnis sendiri itu kalau PKM umum ya PKM, tapi sekarang itu ada yang namanya KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Itu hadiahnya pendanaannya itu sekitar 10 juta sampai 40 juta. Kemudian ada CPPBT, calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Itu dari Dikti pendanaannya lebih besar lagi, dari sekitar 200 juta sampai sekitar 700 juta. Begitu. Nanti naik tingkat lagi ada PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi, itu pendananya di atas 1 miliar teman-teman. Kemudian kalau yang yang swasta juga banyak, wirausaha pemula mandiri juga ada, kemudian dari Astra, kemudian seperti dari Ruang Guru ya, yang Belva itu, yang Cipta Karya, kemudian Iman Usman, kemudian ada DSC, terus
ada beasiswa seperti saya yang kemarin yang proof itu juga salah satu beasiswa yang di bidang kewirausahaan. Makanya jangan sia-siakan ketika teman-teman mau memulai usaha ketika masih kuliah gitu loh. Karena peluang teman-teman untuk mendapatkan dana-dana hibah itu besar sekali gitu loh, potensinya besar sekali. Mungkin akan sangat berbeda ketika kita mungkin sudah lulus kuliah, yang mungkin kompetisi-kompetisi wirausaha tidak sebanyak ketika kita masih kuliah, begitu teman-teman. Itu saja mungkin dari saya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang usaha yang sedang saya jalani, atau mungkin teman-teman butuh mentor untuk memulai usaha, untuk pengembangan usaha, bisa kontak saya atau DM di Instagramnya HIPMI. Kita juga ada program mentoring begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.